Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Roda Gila Channel. Pada video kali ini saya akan membahas contoh soal sudut berelasi. Saya harap video ini dapat disimak sampai selesai agar materinya dapat dipahami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Contoh yang pertama, tentukan nilai trigonometri sudut-sudut berikut ini. Bagian A, sin 135 derajat. Bagian B, cos 210 derajat. Bagian C, tangen 315 derajat. Dan bagian D, sekan 300 derajat. Penyelesaian. Untuk menjawab soal ini, yang harus diingat adalah yang pertama, letak sudut pada bidang kartesius. Pada bidang kartesius, letak sudut dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran yang pertama dengan sudut 0 sampai 90 derajat, kuadran kedua dengan sudut 90 sampai 180 derajat, kuadran ketiga dengan sudut 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran keempat dengan sudut 270 derajat sampai 360 derajat. Kemudian yang kedua yang harus diingat adalah tanda nilai trigonometri di berbagai kuadran. Agar mudah diingat, kalian bisa menggunakan kalimat semua sindikat tangannya kosong. Maksudnya adalah untuk di kuadran pertama semua nilainya adalah positif. Apakah itu sinus, kosinus, dan tangen, itu nilainya positif. Sedangkan di kuadran kedua yang positif hanyalah nilai sin. Nilai cos dan tangen nilainya negatif. Di kuadran ketiga yang positif hanyalah nilai tangen. Nilai sin dan cos nilainya negatif. Dan di kuadran keempat yang positif hanyalah nilai kosinus. Nilai sinus dan tangen adalah negatif. Kita jawab yang bagian A. Sin 135 derajat sama dengan, kita lihat dulu letak sudutnya. Sudut 135 derajat. Letaknya adalah pada kuadran kedua, yaitu terletak antara 90 sampai 180 derajat. Letak sin 135 di kuadran kedua. Kita lihat di kuadran kedua. Di kuadran kedua nilai sin adalah positif. Maka di sini tetap kita tulis sin. Kemudian sudut 135 derajat kita ubah menjadi bentuk penjumlahan atau pengurangan dari dua sudut. Kita ubah 135 derajat menjadi 180 derajat dikurang 45 derajat. Kemudian sama dengan sin, kita ambil pengurangnya. Pengurangnya adalah 45 derajat. Sin 45 derajat, silakan dilihat tabel trigonometri untuk sudut istimewa. Sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Jadi
nilai sin 135 derajat adalah 1/2 akar 2. Bagian B, cos 210 derajat. Sama dengan, kita lihat lagi letak sudutnya. Sudut 210 derajat. Letaknya adalah di kuadran 3. Karena nilai 210 derajat terletak antara 180 derajat sampai 270 derajat. Di kuadran ketiga, nilai cos adalah negatif. Di kuadran ketiga itu yang positif hanyalah tangen, berarti cosnya bernilai negatif. Maka di sini kita tambahkan nilai negatif, kemudian tulis kembali cos, kemudian ubah 210 sebagai bentuk penjumlahan atau pengurangan dua sudut. 210 derajat sama dengan 180 derajat ditambah 30 derajat sama dengan min, kemudian cos, kita ambil penambahnya yaitu 30 derajat sama dengan min cos 30 derajat. Silakan dilihat tabel trigonometri untuk sudut istimewa. Cos 30 derajat nilainya adalah 1/2 akar 3. Jadi nilai cos 210 derajat sama dengan min 1/2 akar 3. Kita lanjut bagian C, tangen 315 derajat. Sama dengan, kita lihat lagi letak sudut 315 derajat. Letak sudut 315 derajat adalah pada kuadran 4, yaitu antara 270 derajat sampai 360 derajat. Yang positif di kuadran 4 hanyalah cos, berarti tangennya adalah negatif. Maka di sini kita tambahkan min, kemudian tangen, kita ubah 315 derajat sebagai bentuk penjumlahan atau pengurangan dua sudut. 315 derajat kita ubah menjadi bentuk 360 derajat dikurang 45 derajat sama dengan min, kemudian tangen, pengurangnya adalah 45 derajat sama dengan min tangen 45 derajat. Lihat kembali tabel perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Tangen 45 derajat nilainya adalah 1. Jadi nilai tangen 315 derajat sama dengan min 1. Kita lanjut bagian D, sekan 300 derajat sama dengan, ingat kembali rumus sekan adalah kebalikan dari cos. Maka sekan 300 derajat bisa kita tulis menjadi 1 per cos 300 derajat sama dengan 1 kemudian per cos 300. Kita lihat dulu letak sudut 300, letaknya adalah di kuadran 4 karena 300 itu terletak antara 270 sampai 360. Di kuadran keempat nilai cos adalah positif, maka di sini tetap kita tulis cos, kemudian 300 derajat kita ubah menjadi
360 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 1 per cos, pengurangnya adalah 60 derajat, sama dengan 1 per cos 60, nilainya adalah 1/2. Silakan lihat tabel trigonometri untuk sudut istimewa. 1/1/2 ini adalah pembagian pecahan, sama dengan 1. Pembagian pecahan operasi berubah menjadi tanda kali, kemudian pembaginya 1/2 dibalik menjadi 2/1. 1 kali 2/1, 1 kali 2, 2/1, hasilnya adalah 2. Jadi nilai sekan 300 sama dengan 2. Kita lanjut di contoh yang kedua. Tentukan nilai sin 120 derajat ditambah cos 210 derajat dikurang tangin 225 derajat. Penyelesaian yang pertama, kita selesaikan dulu nilai sin 120 derajat. Sin 120 derajat sama dengan, perhatikan sudutnya, sudut 120 derajat terletak pada kuadran kedua. Pada kuadran kedua nilai sin adalah positif, maka tetap kita tulis sin, kemudian ubah 120 derajat menjadi 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan sin, kemudian pengurangnya adalah 60 derajat sama dengan sin 60 derajat, nilainya adalah 1/2 akar 3. Setelah itu kita selesaikan lagi nilai cos 210 derajat. Cos 210 derajat sama dengan, kita lihat dulu nilai sudutnya 210 derajat. 210 derajat terletak pada kuadran Q3. Pada kuadran Q3 nilai cos adalah negatif. Maka di sini kita pasang min, kemudian cos 210 derajat kita ubah menjadi 180 derajat ditambah 30 derajat sama dengan min, kemudian cos, penambahnya adalah 30 derajat. Maka di sini 30 derajat sama dengan min cos 30 derajat. Nilainya adalah 1/2 akar 3. Selanjutnya kita cari tangin 225. Tangin 225 sama dengan, lihat kembali letak sudut 225. Letak sudut 225 adalah pada kuadran Q3. Di kuadran Q3 nilai tangin adalah positif. Maka di sini tetap kita tulis tangin, kemudian ubah 225 menjadi bentuk penjumlahan atau pengurangan dua sudut. 225 kita ubah menjadi 180 derajat ditambah
45 derajat. Sama dengan tangen, penambahnya adalah 45 derajat, maka di sini 45 derajat. Sama dengan tangen 45, nilainya adalah 1. Setelah kita dapat semua nilai, barulah kemudian kita selesaikan sin 120 derajat ditambah cos 210 derajat dikurang tangen 225 derajat. Sin 120 derajat ditambah cos 210 derajat dikurang tangen 225 derajat sama dengan sin 120 derajat, nilainya adalah 1/2 akar 3, kemudian tambah cos 210 derajat, nilainya adalah min 1/2 akar 3. Karena ada tanda min, kita gunakan tanda dalam kurung, min 1/2 akar 3, kemudian kurang tangen 225, nilainya adalah 1, sama dengan 1/2 akar 3, kemudian tanda tambah bertemu dengan tanda kurang, artinya positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif, kemudian 1/2 akar 3, kemudian kurang 1, sama dengan 1/2 akar 3 dikurang 1/2 akar 3, hasilnya adalah 0, kemudian kurang 1, sama dengan 0 dikurang 1, hasilnya adalah min 1. Jadi nilai sin 120 derajat ditambah cos 210 derajat dikurang tangen 225 derajat sama dengan min 1. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan memberikan subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.